tolong kesampingkan dulu masalah emosi kita. Memang pasti kita emosi, tapi itu harus kesampingan karena kita mesti paham konflik Israel Palestina berulang kali saya sampaikan adalah masalah geopolitik yang melibatkan politik, agama dan isu-isu strategis. Nah di sini kita bisa lihat dan sudah berapa kali saya sampaikan keterlibatan Inggris dan Prancis dalam sejarah ini meninggalkan sengketa yang saja bukan saja tentang wilayah tapi juga tentang etnis. Justru saya sekarang bertanya, kenapa sikapnya mereka tetap tenang, Inggris dan Prancis, melihat tindakan kontras kolonialisme mereka yang kemudian berdampak pada konflik yang terjadi pada hari ini. Sekali lagi kita mesti paham, akibatnya itu adalah kekuatan regional dan internasional menjadi pemain kunci. Hari ini, kenapa perang menjadi demikian tajam, sudah ada 8 aktor utama internasional terlibat. Dan yang paling kita mesti khawatirkan, jika ini tidak terus selesai, adalah ketegangan diplomatik yang akan merenggangkan aliansi global, yang akan menegangkan Barat Timur atau Utara Selatan, negara-negara Muslim versus negara-negara non-Muslim. Karenanya untuk membahas ini, kita betul-betul harus kembali paham konteks sejarah, konteks kemampuan militer semua negara yang terlibat, konteks ketergantungan ekonomi di kawasan dan juga negara yang terlibat itu, kemudian bagaimana reaksi regional dan juga bagaimana implikasi global yang diberikan, gitu loh. Jadi sebelum membawa ke arah Hitler dan lain-lain, kita mesti paham itu. Kenapa? Ini jangan marah ya, tapi saya sudah bilang berapa kali bahwa terjadi konsistensi di pihak Israel. Sekali lagi ya, konsistensi di pihak Israel untuk menyapu bersih apa yang dia anggap, bukan saya anggap ya, dia anggap, Israel anggap adalah terorisme Hamas dan Hizbullah. Jadi serangan besar Israel itu menghabis terorisme Hizbullah dimanapun tadi disebut ya, atau besok akan terjadi, itu adalah keniscayaan yang sudah saya prediksi dan kita sudah prediksi, tapi kita tutup mata gitu loh. Karena sekali lagi ketegangan ini tuh akan membawa konflik yang menegangkan lebih parah dunia barat dunia barat timur, barat selatan. Ini yang kita harus sebenarnya mesti pikirkan gitu loh. Karena sejak pecah akhirnya dia mesti lihat bagaimana pecahnya Netanyahu versus Benny Gantz. Di sini memang tadinya pecahnya ini bagaimana sebenarnya Netanyahu ingin fokus pada sama bersih Hamas, ya kan? Sedangkan Gantz menuntut negosiasi. Dari situ saja sudah ada ada ketidakselarasan di antara mereka, tapi kan terbukti Gantz yang mundur atau Gantz yang kemudian dikalahkan gitu. Kemudian kita mesti ingat ada juga mencuat gerakan separatisme Galilea. Ini imbas warga provinsi Israel Utara, jadi sangat kompleks memang. Kalau Iran dari awal saya sampaikan dia itu nggak akan bergeser dari mendukung Hamas, Hizbullah dan apapun kelompok militan di kawasan. Namanya boleh apa aja, lahir yang baru juga boleh. Gitu. Tapi Iran akan dalam posisi utamanya mendukung semuanya dari Hamas, Hizbullah dan kelompok militan. Di lain sisi kita sekarang mau lihat soal apa? Soal Uni Eropa. Uni Eropa ini memang banyak bersuara, tapi dia bersuara untuk lebih menahan diri, jadi menyerukan perlindungan warga sipil, ya kan, mendukung Israel membela diri, gitu kan, dalam skala pembahasan Israel misalnya, atau juga bicara tentang bantuan kemanusiaan Gaza. Tetapi saya sampaikan tadi, sebenarnya gara-gara awalnya konflik Israel Palestina ini tidak bisa dihapuskan dari sejarah terhadap keterlibatan Inggris dan Prancis dalam sengketa wilayah. Nah ini Uni Eropa tidak melakukan apa-apa untuk pusing kepada Inggris dan Prancis untuk at least say something that more konkret gitu. Sekali lagi ya, ini konflik itu kan menjadi lebih mampu menjadi pandemi global. Karena apa sih? Karena standar ganda yang dilakukan juga oleh Biden dan Harris gitu loh. Dan ini sebenarnya menurut saya ini adalah motif mencari dukungan suara mungkin untuk kepentingan pilpres Amerika mendatang ya. Tapi intinya ini tuh berkesinambungan berhubungan sama lain. Jadi nggak bisa kita pisahkan. Karena serangan Israel ke hari ini saya untuk bilang tadi adalah betul-betul konsistensi Netanyahu dan Israel menegakkan kedaulatan negaranya gitu loh. Bu Kony, tapi kalau kita lihat pemerintahan sebelum Netanyahu tidak semasif ini ya, atau mungkin kalau pengkritik yang lain menyampaikan tidak segila ini Netanyahu. Bagaimana Anda melihat posisi Netanyahu di pemerintahan Israel ini sendiri? Apakah ini juga memang keinginan yang sama bagi seluruh warga Israelnya sendiri? Menyerang selain Palestina atau Gaza, tapi juga sampai ke Lebanon, bahkan Yaman, mereka sendiri akan terancam itu Israelnya. Gini, beda antara kita lihat Netanyahu dan sebelum Netanyahu. Pertama, dalam era Netanyahu ini,
Uni Eropa dan rezim demokrat Amerika tidak melakukan langkah nyata. Langkah Israel merealisasi serangan ke Lebanon untuk habisi teroris Hizbullah itu sebenarnya dilakukan melakukan tindakan nyata membatasi ruang gerak teroris kan. Nah, kemudian bagaimana tadi saya sampaikan Prancis tidak mengambil sikap tegas, bagaimana sikap Uni Eropa juga hanya ikut arus. Nah, di lain sisi ya kan, momentum ini betul-betul digunakan oleh rezim Biden dan saya jadi sebutnya rezim ya, rezim Biden dan Kamala gitu. Intinya ini semua memang saling berhubungan dan tidak terjadi pada pemerintahan yang lalu. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana negara Sunni pilih benteng Israel untuk deeskalasi. Misalnya waktu serangan Iran ke Israel, kemudian negara Sunni pilih menutup diri untuk benteng Israel, tetapi membuka ruang udara, mengizinkan Israel melakukan serangan situs nuklir. Itu kan membuat pastinya Netanyahu juga posisinya jadi agak-agak lain dengan perdana menteri sebelumnya. Dan ini kita mesti ingat, jika Sunni memilih satukan barisan dan Syiah, maka eskalasi perang ini akan meluas tidak hanya pada Timur Tengah, tapi akan menyulut rangkaian pergerakan lintas regional. Ini yang harus kita pikirkan bersama, karena akan ke Eropa, akan ke Asia Utara, akan ke Asia Tengah, ke Asia Selatan, Asia Barat Daya, Asia Tenggara, kawasan kita, Amerika dan sebagainya. Bagaimana kemudian kita harusnya mempertanyakan bagaimana sikap Saudi dan sejumlah negara Sunni hanya kembali memasang sikap serupa, mendorong aspek kemanusiaan. Ini berarti sekali lagi ya, saya asumsikan agresivitas Israel mempertahankan kedaulatannya dan dari terorisme Hamas dan Hizbullah itu dibenarkan tanda kutip atau dibiarkan sebagai tindakan yang menjadi sebuah keharusan bagi setiap negara berdaulat oleh tadi Saudi dan sejumlah negara Sunni. Trump mungkin Amerika tidak berdaya, tapi saya tuh agak berbeda dari banyak orang. Saya tuh sangat mendukung Trump menjadi presiden. Pokoknya buat saya Trump harus jadi presiden atau POTUS 2024. Why? Menurut saya Trump adalah solusi untuk restabilisasi kekacauan global karya Presiden Biden. I'm sorry to say this, tapi langkah Trump memulai kampanye dengan menggaungkan akan lanjutan program denuklearisasi Korut, kemudian normalisasi Saudi, Israel dan Abraham Accord, bagaimana perdamaian Rusia Ukraina, bagaimana kemudian Korut setuju dengan langkah Trump, bagaimana kemudian Trump mendorong surrender polisinya Ukraina, ya kan? Bagaimana kemudian Trump baru-baru ini menggaungkan Make Israel Great Again, ya kan? Itu menurut saya akan membuat sebuah perubahan besar. Jadi sekali lagi menurut saya Trump adalah figur Amerika yang mungkin akan merubah bagaimana stabilisasi geopolitik yang terjadi di dunia ini dengan tadi baik surrender policy, baik Abraham Accord maupun denuklearisasi. Jadi menurut saya akan berbeda ketika kita berbicara nanti pada saat pemilihan pilpres Amerika selesai. Konflik di Timur Tengah ini. Yang sudah menyatakan hal yang paling tepat. Jadi kita itu nggak bisa lepas dari bagaimana negara kuat yang ikut bermain. Itu nggak bisa melihat konteks dua negara yang bertemu. Kalau masih menanyakan demikian, kita juga mesti mengukur bagaimana eskalasi perang Taiwan yang disampaikan kemarin oleh Presiden terpilih Prabowo akan kemudian mendorong perang dunia ketiga. Jangan salah, hari ini tuh Cina pun sedang berhati-hati sangat karena dia sedang dimasalahkan urusan Taiwan. Dan urusan Taiwan ini tuh ada beberapa masalah yang menurut saya harus kita perhatikan ya. Bagaimana sekali lagi kita ambil konteks latar belakang sejarah hubungan Taiwan dengan Tiongkok dan Amerika sendiri. Bagaimana keseimbangan militer Taiwan didorong oleh Amerika Serikat, bagaimana hubungan ekonomi Amerika terhadap Taiwan dan terhadap Cina, bagaimana respon ke kawasan terhadap nanti eskalasi yang terjadi, dan bagaimana konflik yang lebih luas. Ini harus kita pikirkan karena ini akan menentukan langkah Cina bagaimana terhadap Israel dan Palestina. Karena dia juga akan membuat ini sebagai kunci. Contoh Rusia. Rusia ini menurut saya terlibat ya dalam upaya-upaya diplomatik, terlibat dalam menyalurkan gencatan senjata. Tapi Rusia juga tetap agak netral meskipun secara historis mendukung faksi Palestina, ya kan? Tetap dia menjaga hubungan dengan Israel karena buat Rusia ini penting untuk mengalihkan fokus global pada perang di Ukraina. Jangan salah, kalau sekarang Presiden Putin belum bersuara ya, tapi kalau sekarang Presiden Putin pasti dia akan bilang, loh, kenapa dunia terdiam? Kenapa sekarang misalnya Israel nggak dihukum dengan cara di embargo besar-besaran seperti cara dunia mengembargo Rusia dengan 2 ribuan, 5 ribuan embargo. Satu aja di embargo soal Swift Code Israel. Si Israel pasti mati harusnya, tapi kan nggak terjadi. Di sini ada yang menurut aku double standard yang dimainkan oleh UN, dimainkan oleh Amerika Serikat dan negara besar lainnya yang saya berdampak besar terhadap perdamaian Timur Tengah. Bukan ya. Nggak ada yang di-embargo, nggak ada yang kena orang-orangnya, nggak ada yang di-ban. Di sini Presiden Putin dan semua orang dekat Presiden Putin di-ban. Kemudian dia asetnya dirampas. Terjadi kan sama Israel? Kenapa tidak terjadi kepada Israel? Itu kan jadi pertanyaan mendasar. Kalau memang kita bicara, jadi menurut saya dengan segala hormat Mas Indra ya, Mas Indra kan belum singgung soal solusi Israel kan ada yang anggap kalau gitu Israel dihapus saja sebagai negara berdaulat.
Ya kan? Ada kan gerakan seolah-olah dihapus Israel itu sebagai negara berdaulat. Ini akan mengundang masalah baru kalau menurut saya. Pertama, pengakuan kedaulatan itu adalah masuk dalam hukum internasional yang akan panjang, dan bagaimanapun juga Israel diakui PBB, ya kan, sejak tahun 48. Kemudian masalah taktis dan keamanan, pernah dipikirkan nggak bahwa perlawanan Israel, kekosongan keamanan, kekosongan security atau dalam misalnya IDF tiba-tiba menghilang dari kawasan itu seperti apa, dan risiko perang saudara akan semakin tajam. Belum lagi ketidakstabilan regional yang akan memperdayakan kelompok militan, dan juga bisa panjang ceritanya kalau cuma menghapuskan Israel dari muka bumi. Ini be very careful.